Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Pelatih Persib nantikan putusan banding terkait skorsing Beckham Putra. Iya, manajemen Persib sudah ajukan banding terkait sanksi berat dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI untuk Beckham Putra. Pelatih Persib, Bojan Hodak, berharap ada keputusan baru perihal skorsing yang diterima Beckham jelang laga pekan ke-25 Liga 1 2024 hingga 2025 kontra Persebaya Surabaya. Laga Persebaya versus Persib akan digelar pada Sabtu 1 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hodak masih belum menentukan siapa pemain yang akan menggantikan Beckham di sayap kanan tim nanti jika Komdis tetap dengan keputusannya. Kami akan lihat dulu karena kami sudah melakukan banding mengenai ini. Kita akan lihat apakah mereka mengubahnya atau tidak, Papa Hodak. Seperti diketahui, Beckham Putra dijatuhi hukuman larangan bermain dalam 3 laga mulai dari pekan ke-24 Liga 1. Beckham tak boleh mentas dalam laga kontra Madura United, Persebaya, dan Persik Kediri. Selain skorsing, denda Rp75 juta dikenakan kepada sang pemain Persib. Beckham terkena sanksi Komdis PSSI karena dianggap memprovokasi supporter lawan dengan melakukan selebrasi ice cold pada laga Persija versus Persib 16 Februari silam di Stadion Patriot Candrabaga. Selebrasi itu dinilai memicu pelemparan botol ke arah lapangan oleh supporter. Tanpa Beckham Putra, Persib mempercayakan Robbie Darwish sebagai starter dalam laga kontra Madura United. Pemain muda yang biasa bermain di pos gelandang bertahan dan bek sayap kanan itu didaulat sebagai penyerang sayap kanan oleh Bojan Hodak. Ketika berjumpa Madura United, Hodak juga sempat menurunkan 4 pemain asing di lini depan, yakni Tirone Del Pino, Ciro Alves, David da Silva, dan Gervane Castaner. Namun, Persib tetap saja gagal mencetak gol ke gawang Madura United. Laga Persib versus Madura United tuntas 0-0. Persib dinilai Hodak banyak membuang peluang. Namun, di sisi lain sang pelatih asal Kroasia tersebut respek kepada Madura United yang bisa cukup solid menggalang pertahanan. Bisa dilihat kami memainkan 4 pemain asing di depan. Kami membuat beberapa peluang tapi kami juga respek pada mereka yang bertahan sangat bagus, ujar Hodak. Kami membuang beberapa peluang, karena kondisi lapangannya juga kurang baik. Ada beberapa kali bola memantul dan babak pertama David membuang peluang karena bola memantul, kata Hodak memberikan pandangan. Penting untuk dicatat bahwa Beckham Putra adalah salah satu pemain kunci di Persib Bandung. Kehilangannya selama 3 pertandingan dapat mempengaruhi performa tim. Hal itu sudah terbukti ketika Persib gagal mengalahkan Madura United pada pekan ke-24. Apalagi, Persib juga kehilangan beberapa pemain kunci seperti Deddy Kusnandar, Rahmat Irianto, dan Rezaldi Hehanusa untuk waktu yang lama. Sanksi yang didapat Beckham Putra memaksa Bojan Hodak harus memeras otaknya. Dia harus menemukan komposisi yang tepat di lini depan, dengan kondisi ketersediaan pemain yang sangat terbatas. Febri Haryadi mulai pulih dari cedera, akan tetapi belum bisa dimainkan. Rian Kurnia dalam kondisi fit dan bisa jadi winger, akan tetapi dia jarang mendapat kepercayaan dari Bojan Hodak secara penuh. Memainkan Tirone Del Pino sebagai winger atau gelandang serang kanan bisa jadi opsi. Selain nama Gervane Castaner, Ferdiansyah hingga Adzikri Fadlillah juga bisa masuk dalam opsi yang bisa dipilih Bojan Hodak. Berita lainnya, Nick pulih total, Dimas mulai berlatih bersama fisioterapis. Persib Bandung kembali menggelar sesi latihan perdana pekan ini di bawah arahan Bojan Hodak, setelah diliburkan 1 hari pasca pertandingan kandang melawan Madura United yang berakhir imbang Sabtu kemarin. Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan bahwa sesi latihan ini lebih bersifat pengenalan sebelum masuk ke program intensif sepanjang pekan untuk menghadapi tantangan dari Persebaya Surabaya pada 1 Maret mendatang. Latihan pertama, ini lebih ke sesi perkenalan untuk memulai pola latihan selama pekan ini. Sejauh ini semuanya berjalan dengan baik, para pemain yang sebelumnya cedera sudah mulai kembali ke latihan, ujar Bojan. Kabar baik datang dari beberapa pemain yang sebelumnya mengalami cedera. Menurut Bojan, sebagian besar dari mereka sudah kembali bergabung dengan tim, kecuali Dimas yang masih menjalani program pemulihan khusus bersama fisioterapis.
Kembalinya Nick Kuipers juga menjadi angin segar bagi lini pertahanan Persib yang sebelumnya harus beradaptasi dengan merotasi dua bek tengah di laga melawan Madura United. Dimas sudah mulai berlatih dengan fisioterapis, sementara pemain lain dalam kondisi fit. Nick sudah kembali sepenuhnya ke tim, tambahnya. Satu-satunya pemain yang hampir dipastikan absen melawan Persebaya Surabaya adalah Beckham Putra Nugraha. Bojan mengatakan masih harus menjalani hukuman akibat sanksi yang diberikan Komdis PSSI. Hanya Beckham yang masih belum bisa bermain karena sanksi. Semua pemain lainnya sudah siap untuk bertanding, jelas Bojan. Berita lainnya, Persebaya Surabaya versus Persib Bandung, pertaruhan terakhir Paul Munster sebagai pelatih. Jika kalah atau imbang maka akan otomatis out. Persebaya Surabaya perpanjang nasib Paul Munster hingga pekan ke-25 yang sebelumnya juru taktik asal Irlandia Utara itu hanya diberikan 2 laga tersisa melawan PSBS dan Dewa United. Manajemen Persebaya Surabaya akhirnya memberi waktu tambahan untuk Paul Munster membuktikan diri dalam laga kontra Persib Bandung. Melawan Persib bukan hal yang mudah mengingat Pangeran Biru sedang di atas angin. Ini kesempatan terakhir. Targetnya adalah menang. Jika tidak, ini akan menjadi pertandingan terakhir Coach Munster, ujar Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi.